Perseteruan pasca perceraian yang melibatkan Ruben Onsu dan Sarwenda kini semakin memanas hingga memancing reaksi dari para sahabat terdekat. Menanggapi sindiran kasar mantan istrinya mengenai uang nafkah di media sosial, Ruben memilih untuk tidak ambil pusing dan fokus memikirkan nasib anak-anaknya. Langkah cuek Ruben ini didukung oleh Ivan Gunawan yang secara belak-belakan mengaku sama sekali tidak kaget melihat tabiat asli Sarwenda tersebut. Ivan Gunawan menilai kelakuan miring mantan istri sahabatnya sudah bukan hal baru lagi. Pihak Ruben menegaskan bahwa video permintaan maaf dari Sarwenda tidak akan ada artinya jika akses pertemuan dengan sang anak masih terus dipersulit. Kini, publik semakin menyudutkan posisi Sarwenda yang dianggap sengaja mencari pembelaan demi menutupi egonya dan menjauhkan anak dari ayah kandung. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ya kan Igun, siapa sih yang mau gitu kita yang ngisikan kartu kreditnya, ngasih uang belanja, terus dia pakai happy-happy sama pacarnya, pakai keluar makan sama pacarnya, pakai jajan sama pacarnya. Kok enak kali, ya kan Gun? Kalau seandainya dia jajan sama pacarnya, suruh pacarnya yang ngisikan kredit cardnya, ya kan Gun? Emang ya netizen ini nggak bisa dilawan. Dari semalam itu aku mantengin live akunnya si Cici itu kan. Kamu tahu nggak, live-nya itu langsung kayak sepi banget, rame, tapi mereka rata-rata menghujat atau kalau nggak cuma emo-emo doang. Terus aku pas cek di IG-nya itu brand-brand yang mungkin endorse dia itu pada hilang semua. Pokoknya top Marco top para netizen. Tapi kalian tahu nggak, ada satu orang yang nggak bisa dilawan sama netizen, yaitu Bunda Korla. Kalian udah dibilangin anak bab, anak anj, tapi tetep aja kalian nge-give Bunda Korla. Pokoknya the best lah Bunda Korla itu. Endah, izinkan gue bertanya ya Endah. Setahu gue, CEO itu adalah pemimpin sebuah perusahaan. Dia yang bertugas untuk memastikan perusahaannya berjalan dengan baik dan benar. Dia yang mengatur semuanya, negosiasi, memastikan produk terpasarkan dengan baik dan benar, memastikan bahwa perusahaan maju, memastikan para karyawan tetap pada tracknya. Nah, kayaknya nggak ada deh CEO yang sibuk-sibuk live streaming jualan atau sibuk-sibuk selfie. Noh, CEO-nya Apple, apa iya dia live streaming jualan handphone? Lakinya Nikita Willy tuh udah jelas-jelas CEO-nya Bluebird. Kan dia nggak live streaming jualan taksi. Gimana? Reno Barak. Malahan yang ada bininya dibawa muter-muter jalan-jalan. Ini CEO macam apa? Gila-gila CEO deh. Kebanyakan nonton Dracin kayaknya. Canda Dracin. Oh iya, satu lagi tolong bilangin kepada PH lu, nggak ada yang namanya mantan ayah. Kita tuh nggak butuh duit lah, Tip. Sumpah ya, fit itu tuh bisa ratusan kali lewat di FYP dalam satu hari. Gara-gara fit ini juga nih, Sarwenda dirujak sama netizen Konoha. Pendukung Wenda, pendukung mantannya itu saling serang di sosial media sampai saling buka masa lalu segala. Mungkin itu juga salah satu pemicu kenapa permasalahan rumah tangga mereka berdua ini sampai bisa dor ini. Menurut gue pribadi gitu ya, kalau bicara siapa yang salah itu udah pasti mereka berdua tuh sama-sama salah. Karena yang namanya rumah tangga itu tuh semuanya tuh nggak ada yang ahli, semuanya tuh belajar. Tahu gue gitu ya, urusan rumah tangga itu nggak boleh dicampurin sama pihak ketiga. Mau itu orang tua, mau itu keluarga, mau itu anak, mau itu tetangga. Apalagi ini dicampurin sama netizen satu Indonesia. Apa nggak chaos coba? Sekarang Sarwenda udah minta maaf. Semoga aja dengan permintaan maafnya ini bisa menyelesaikan semua permasalahan rumah tangganya. Karena balik lagi, nggak ada rumah tangga yang sempurna. Dan kalau kayak gini terus, itu yang paling terdampak itu siapa? Anak. Jadi setelah ramai bahkan terancam untuk diboikot kan, seorang SW akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi permohonan maaf. Tapi pakar ekspresi mengatakan kalau permohonan maaf dari seorang SW ini tidak
terlihat tulus. Dia tidak mengatakan itu dari dalam hatinya. Jadi permohonan maaf ini dianggap tidak tulus dari dalam hatinya. Kemudian SW juga memohon maaf pada masyarakat Indonesia, pada netizen lah. Yang Anda hina itu kan bukan netizen, kenapa Anda minta maaf pada netizen? Ya kalau mau tulus minta maaf, sebut nama Ruben Onsu. Minta maaf pada Ruben Onsu karena yang Anda hina itu seorang Ruben Onsu, bukan masyarakat ya. Kalau toh akhirnya masyarakat marah, kemudian masyarakat memutuskan untuk mengabaikan setiap live promosi Anda karena mereka merasa mereka adalah penggemar Ruben Onsu. Mereka tidak terima kalau Anda menghina Ruben Onsu secara terang-terangan seperti itu. Jadi kalau mau tulus meminta maaf, minta maaf sama Ruben Onsu. Kenapa sih Sarwenda? Kenapa kau? Ngatain mantan cangcong. Gak boleh kayak gitu. Semua sudah kau nikmatin. Ya, mau apanya udah kau nikmatin itu semuanya. Ya kan, duitnya, ya kan, anunya, apa itu sampai punya anak kayak gitu. Ngapain ngatain inilah itulah. Kok sama aja kau meludah ke atas, kena muka sendiri jadinya. Gak boleh kok kayak gitu. Ya. Nggak perlu sebenarnya kau di apa, nggak perlu dikasih tahu. Harusnya kau namanya kau bilang apa ya, udah dewasa ya, udah bukan dewasa lagi sih, udah punya anak udah pada besar, udah tua lah gitu. Ngapain pala kita ajarin lagi, kita kasih tahu lagi ucapan dijaga, apalagi kita kan seorang public figure gitu. Itu sama aja kau meludah ke atas, kena muka sendiri. Akhirnya kau dihujat netizen kan. Inilah kan kalau kebanyakan perempuan, yang bukan semuanya, aku bilang kebanyakan perempuan kayak gini. Ketika sudah mantan, semua kesalahan diumbar, ya aib diumbar semuanya. Akhirnya dia yang kena sendiri. Ini hati-hati kalian juga ya, sebagai perempuan kalian juga hati-hati dengan ucapan. Kalaupun itu udah mantan, udah diem, keep silent. Karena ketika kita membuka aib orang, aib kita bakal dibuka orang. Percayalah kan sama. Iya, hanya kau Sarwenda, hati-hatilah ya. Hai Ruben, kamu tuh gak perlu lah ya klarifikasi kesana kesini buat statement bla 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 untuk menarik simpati netizen. Tolong lah ya, kita tuh udah tahu banget sifat kamu tuh seperti apa. Semua orang udah tahu, bukan kita berdua. Semua orang sudah tahu sifat kamu tuh seperti apa. Ya jadi nggak perlu lah dikasih klarifikasi kesana kesini ngomong A B C, mengangkat derajat seseorang dari tumpukan lumpur. Nggak penting banget. Please ya, tanpa kamu klarifikasi pun semua orang, para netizen itu sudah tahu sifat kamu seperti apa. Tahu kan, kamu itu orang yang paling baik, tulus, terus suka nolong teman. Apapun itu, kamu tuh pekerja keras dari zaman dulu. Jadi nggak perlulah narik simpati. Kamu lihat aja ya, VT aku sebelumnya sempat nanya tim siapa, semuanya ngejawabnya tim Ruben. Berarti tanpa kamu harus ngomong sana sini ABC statement dengan story bla bla bla. Aduh, nggak usah lah ya. Semua orang udah bakal dukung kamu. Ingat, kamu itu kan kemarin sakit tuh, sampai mukanya pucet banget kan. Sekarang udah seger, udah sehat. Nggak usah nambah beban pikiran. Oke Ben, kamu jaga kesehatan mental kamu ya. Nggak usah kamu tanggapin berita-berita yang siuleran di semua sosial media. Udah, nggak usah. Kamu fokus pada diri kamu sendiri, kebahagiaan kamu sendiri, biar kamu happy menjalani hidup ya Ben. Ya kan Singa? Kamu panggil nama aja, emang akrab gitu? Ya aku kan bestie online-nya Ruben. Jadi kalau misalnya dipanggil kakak, Koko, abang, mas, kayak ada jarak gitu kan. Kalau panggil nama kan udah kayak deket, ya kan Ben? Iya kan Ben. Ini parah nih. Belakangan ini tuh banyak banget yang bikin konten soal Ruben Onsu dan juga Sarwenda ya. Dan itu banyak banget yang viral ya, banyak yang FYP gitu loh. Semua mau ikut-ikutan kasih komentar. Dan yang menyedihkan ya menurut gue nih, yang nonton tuh banyak banget. Yang komentar juga banyak banget ya. Jadi kalau ada yang bilang sosial media itu jelek buat lu, ya karena itu ketololan lu sendiri sebetulnya. Lu nonton hal-hal yang gak berguna seperti itu, lu nge-like, lu nge-save, lu nge-share konten kreator yang bikin konten sampah menurut gue ya, itu gak penting banget gitu loh, ngomentarin hidup orang. Lu kenal aja enggak sama Ruben Onsu, lu kenal sama Sarwenda aja enggak.
Tapi lu bikin konten kayak gitu ya, dan orang-orang yang nonton menurut gue lebih goblok lagi sih ya. Yang bikin konten sih sebenarnya mereka cari exposure, intinya buat cari duit juga intinya. Tapi yang ikut berpartisipasi itu menurut gue goblok banget ya. Lu ngapain? Untungnya buat hidup lu tuh apa? Dan ini permasalahannya ya, banyak yang bilang sosial media itu jelek buat lu ya, itu bikin hidup lu waktu lu habis ya. Waktu lu habis kalau lu kerjaannya nonton konten-konten sampah seperti itu yang nggak ada gunanya buat hidup lu ya. Kalau gue nonton, gue sering ya kalau kayak gitu udah pasti gue skip lah, konten sampah gitu gue skip. Gue hanya kasih retention, gue like, gue save, gue share konten-konten yang menurut gue tuh bermanfaat buat hidup gue. Dan itu isinya FYP gue tuh isinya ya konten-konten seperti itu yang positif gitu loh. Gue nggak setuju ya kalau TikTok itu sampah. Yang sampah itu yang nonton sebetulnya ya. TikTok itu algoritmanya kan hanya mengikuti apa yang kita tonton ya, apa yang kita suka tonton. Jadi kalau kamu mau hidupmu sukses, menurut gue udahlah, kayak gitu-gitu tuh nggak penting gitu loh. Segala sesuatu yang nggak ada manfaatnya buat hidupmu, itu kamu nggak usah engage, kamu nggak usah kasih attention di situ, kamu nggak usah komen, nggak usah like, nggak usah komentar. Karena itu udah pasti hidupmu kamu nggak akan tambah kaya, kamu hanya akan tambah miskin kalau kamu ikut-ikutan komen-komen seperti itu. Karena kamu nggak dapat untungnya gitu loh. Dan kamu itu akan keluar terus FYP yang sama seperti itu, dan itu yang akan bikin otak lu itu jadi tambah rusak, jadi tambah goblok gitu. Gak pernah gue pengen gatel banget pengen komentar perihal permasalahannya si apa tuh namanya, urusan rumah tangganya artis. Gue gak pernah, ya Allah. Alhamdulillah aku tuh maksudnya gak penting gitu ya. Tapi dalam hal ini ya, udah sih aku tuh ngefans banget sama Ko Ruben. Terus aku tuh tahu banget perjalanan Ko Ruben seperti apa dan baiknya kayak apa, Masya Allah banget. Tapi begitu tahu perihal komentarnya, bukan komentar, perihal omongannya si Sarwenda, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini orang ya emang gak tahu diri banget. 200 juta doang gue juga mampu. Gak butuh duit Allah. Sarwenda, in this economy ya, 200 juta itu tuh gede banget. Banyak banget janda-janda di luar sana tuh yang tidak seberuntung kamu, Sarwenda. Banyak banget janda-janda yang tidak dinafkahi oleh mantan suaminya. Lu gak bersyukur. Ya Allah, 200 juta gede banget loh. Dan kita tahu banget ya teman-teman jadinya guys, dulu kita tahu banget ya gimana sesayang itu Ko Ruben sama Sarwenda. Kita tuh gak akan kenal yang namanya Sarwenda kalau gak dikawinin Ko Ruben. Mana gue tahu kalau Sarwenda itu mantan cibi-cibi Cherry Bell itu. Gue gak tahu, sumpah deh. Bener kan? Ya Allah, terus dia kok gitu banget sih? Mentang-mentang lu udah ketemu sama si Gio itu, yang kata lu mukanya kayak CEO, yang kata netizen tuh CEO gadungan, ya whatever ya, dia CEO beneran kayak apa gue nggak peduli ya. Tapi gue konsen banget dengan kalimat lu yang gue ketipu banget kalau ternyata dia kurang lebih omongannya gitu ya, kurang lebih gitu dia pokoknya. Gue ketipu banget dia Kalau dulu gue bisa bedain, gue dulu nggak bisa bedain mana mana bukan. Sekarang gue udah bisa bedain. Maksudnya apa, Wenda? Astagfirullahalazim. Ya Allah, gue jujur ya, karena si Ko Ruben ini udah masuk Islam, udah mu'alaf, dan beliau Masya Allah ibadahnya tuh bagus banget, istiqomah banget gitu ya. Gue sebagai sesama muslim, gue ngerasa kayak, ya Allah, saudara gue nih, saudara gue semuslim, seagama nih, dikata-katain sama orang nih, apalagi dia mantan istrinya, injek harga diri banget. Ya Allah, Wenda, terus lo sekarang tiba-tiba ujuk-ujuk klarifikasi minta maaf sama netizen. Woi, lo minta maaf sama Ko Ruben, bukan sama netizen. Astagfirullahaladzim, lo perempuan nggak bersyukur ya. Lo perempuan nggak bersyukur dah. Lo lagi adeknya tuh, sombong banget. Astagfirullahaladzim. Sumpah ya, gue baru baca di tweet sama di X, bahkan gue baru baca tuh di IG-nya. Pas diklarifikasi tuh banyak banget tuh yang komen tuh, yang pada sakit hati sama lu, Wenda. Lu kata-kata lu nyakitin, tau gak? Atau lagi deh gue, lu bilang di boykot aja minta maaf. Lu dari kemarin kemana aja? Songong amat jadi perempuan, heran.